Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi tentang ilmu bantu bagian kedua. Masih di mata kuliah pengantar ilmu hukum ya. Ya, mungkin perlu diingatkan lagi bahwasanya ilmu bantu ini termasuk bagian dari ilmu-ilmu yang mendekatkan pada realitas di lapangan tentang keberadaan ilmu hukum. Artinya ada di ranah idealitas, kemudian berusaha diwujudkan dalam kebudayaan umat manusia. Ini loh ada ilmu-ilmu bantu untuk mengulas tentang hukum dalam peradaban umat manusia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sejarah hukum. Di bagian kedua ini kita fokus akan membahas tentang psikologi hukum, kemudian filsafat hukum, dan perbandingan hukum. Itu sebagai gambaran awal perkuliahan kali ini. Kita lihat psikologi hukum dulu. Psikologi hukum berarti ini tentang kejiwaan, membahas juga tentang moralitas, mana perilaku yang ideal, mana perilaku yang menyimpang. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan psikologi. Nah, kalau sudah dikaitkan dengan hukum, berarti bagaimana kita menentukan hukum yang benar, hukum yang ideal, hukum yang mengeliminir penyimpangan-penyimpangan. Nah, hukum bahwasanya hukum itu yang diidealkan oleh manusia, dan kemudian dalam penegakannya nanti mengeliminir penyimpangan-penyimpangan. Nah, yang melanggar dari hukum yang ditentukan bisa dipidana misalnya, atau diberikan sanksi. Ya, itu sekilas terkait dengan psikologi hukum. Ya, sebagai menurut ahli ini Suryono Sukanto, ahli antropologi hukum ini di Indonesia, tapi beliau juga membahas tentang terkait dengan psikologi. Ya, menurut beliau, psikologi hukum ini menyoroti hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Nah, jiwanya terkait dengan sikap tindak hukum, berarti perilaku hukum ini. Perilaku hukum yang perilaku hukum itu merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu. Nah, orang kalau saya ini terlalu abstrak mungkin bagi kalian, untuk lebih mudah untuk memahami ini, sikap tindak hukum ini terkait dengan perilaku yang ideal, perilaku yang seharusnya. Nah, di dalamnya membahas tentang moralitas dan mengeliminir adanya penyimpangan. Supaya tidak terlalu abstrak, jangan tidak kemana-mana. Psikologi hukum adalah hasil tuntutan proses pendekatan terhadap hukum dari ilmu-ilmu sosial, social sciences, dan ilmu tentang tingkah laku manusia, behavioral sciences, ilmu tingkah laku. Nah, dalam perilaku pasti di dalamnya dilandasi oleh nilai-nilai moral, bagian dari kejiwaan seorang. Secara intrinsik, fitrahnya manusia pasti dilandasi oleh nilai-nilai moralitas, keluhuran budi pekerti. Nah, bagaimana kita membahas tentang moralitas, keluhuran budi yang merupakan sumber dari tujuan tingkah laku umat manusia. Nah, psikologi hukum juga mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku. Berarti adanya penyimpangan, adanya ya penyimpangan dalam arti kalau tidak sesuai dengan hukum yang ditentukan, berarti dia melakukan pelanggaran hukum. Nah, bagaimana menghindari hukum terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, ya ini termasuk kajian dari psikologi hukum. Atau tidak berhasilnya menghadapi tekanan yang dideritanya hukum, ya berarti ini lebih holistik lagi untuk mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya. Jadi menjadi sumber masalah dari penderitaan itu hukumnya terlalu menekan misalnya, sehingga tidak memberikan pilihan lain bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Ya bisa jadi. Tapi ya ini untuk meneliti hal ini perlu ada kajian secara holistik, secara menyeluruh. Ya, menurut Sujono, ruang lingkup psikologi, apa yang ada psikologi tentang ini, psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum. Norma itu sama dengan kaidah ya, atau aturan. Yang tidak abstrak, norma atau kaidah itu wujud nyatanya apa? Peraturan, entah itu diundangkan atau lewat peraturan-peraturan lain. Nah, psikologinya bagaimana? Psikologi ini terkait dengan
kejahatan yang diidealkan. Karena hukum itu nanti bentuk hukumnya salah satunya adalah imperatif. Imperatif itu berisi perintah atau larangan. Bisa memunculkan perintah atau larangan pasti dilandasi oleh kajian psikologi yang membahas mengapa hal yang diperintahkan ini diidealkan oleh hukum. Nah, ini perlu ada kajian psikologis. Kajian psikologisnya apa? Terkait dengan moralitas. Misalnya kalau dalam pidana jelas ya, ada larangan menghilangkan nyawa seseorang. Kajian psikologisnya apa? Kajian psikologisnya ya bahwa perlindungan atas jiwa seseorang ini adalah yang diidealkan. Idealnya manusia dilindungi jiwa, raga, hartanya, dan tidak boleh dan ya, menjadi tidak ideal kalau ada perilaku yang merusak perlindungan jiwa tadi. Oleh karena itu muncul norma yang intinya melarang adanya pembunuhan, melarang menghilangkan nyawa seseorang. Ini kajian psikologisnya. Berarti apa terkait dengan psikologi ini fokusnya membahas tentang moralitas. Menjadi tidak bermoral apabila pembunuhan dibebaskan. Orang bebas menghilangkan nyawa seseorang ini tidak bermoral. Ini kuncinya moralitas. Kemudian kepatuhan, ketaatan terhadap kaidah hukum. Bagaimana masyarakat patuh dan taat pada kaidah hukum. Nah, ini berarti apakah negara ini kalau negara punya kuasa kemudian memaksakan hukum di atas masyarakat, ini kekuatan negara yang sangat memaksa ya, sangat represif, memaksa. Tapi masyarakat, warga negara bisa taat atau patuh. Ini tidak dikarenakan kekuasaan negara yang represif. Itu paksaan nanti akan meledak, masyarakat bisa berontak. Tapi kalau lihat secara sosiologisnya nanti masyarakat bisa patuh atau taat karena terkait dengan apakah hukum yang dibuat oleh negara ini berasal dari nilai-nilai yang dipatuhi oleh masyarakat. Nah, ini kembali lagi ke ajarannya Carl von Savigny tentang Volkis, tentang hukum dengan nilai bangsa. Nah, kalau hukum yang penuh dengan nilai bangsa, identitas bangsa, jati diri bangsa, kayak local wisdom, ini relatif banyak dipatuhi oleh warga negara, meskipun tanpa adanya represi ya, pemaksaan dari negara. Ini jadi diidealkan hukum yang dipatuhi atau ditaati ini berasal dari nilai-nilai sifat psikologisnya terkait dengan nilai moral bangsa tersebut. Kemudian terkait dengan perilaku menyimpang ya. Nah, ini hukum yang dibuat tentu berusaha mengeliminir adanya perilaku yang menyimpang. Karena dalam psikologi hukum adanya imperatif hukum, perintah-perintah dan larangan hukum ini mengacu pada sesuatu yang diidealkan. Nah, ketika mengacu pada hal-hal yang diidealkan, mafhum mukhalafahnya bahwa sebaliknya kalau sudah idealitas yang diidealkan, maka selain yang diidealkan adalah perilaku yang menyimpang. Nah, ini berusaha mengeliminir perilaku yang menyimpang. Sekaligus nanti bagaimana hukum melakukan treatment atas perilaku yang menyimpang tersebut. Apakah bisa didandani lewat hukuman penjara dan pembinaan sosial dalam lembaga pemasyarakatan atau bagaimana? Kemudian psikologi dalam hukum pidana ini tentang pidana, tentang pemberian hukuman itu nanti bisa retributif atau reformatif, memperbaiki. Makanya dalam ketika di lembaga pemasyarakatan para pidana ini dilakukan pembinaan supaya nanti ada dalam masyarakat, ketika kembali ke masyarakat bisa berperilaku yang baik. Ya meskipun juga nanti perlu dipertimbangkan juga adanya perilaku yang sifatnya resistif atau adanya pengulangan. Kiranya alumnus dari sekolah, kiranya ya mindsetnya bagi para penjahat kambuhan, penjara itu merupakan sekolah. Ketika sudah masuk penjara dia sekolah. Ketika melakukan kejahatan pertama dia sekolah, setelah lulus dari sekolah dia semakin pandai, semakin lihai, bahkan semakin menguasai dan meluaskan ilmu kejahatannya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Lembaga pemasyarakatan efektivitasnya sejauh mana untuk melakukan
kegiatan yang sifatnya reformatif atau perbaikan akhlak dalam perilaku manusia. Hans Kelsen, seorang tokoh positivis, ini mengungkapkan bahwa hukum juga berhubungan erat dengan unsur-unsur lain seperti psikologi, sosiologi, politis. Dari sisi pembentukan hukumnya, dalam hal law makingnya, pembuatan hukum, law making, pembuatan hukum, ini melibatkan ilmu-ilmu lain selain hukum, psikologi, sosiologi, politik. Nah, ini karena ini hukum itu kan seperti halnya wadah. Untuk melihat kontennya Hans Kelsen ini seperti halnya perumpamaan yang digunakan oleh Immanuel Kant, di mana hukum itu seperti halnya wadah. Substansinya, isi dari wadah itu apa? Ya moralitas, kebenaran. Nah, kebenaran itu secara relatif bisa dipenuhi oleh ilmu-ilmu yang telah ada lewat kajian psikologi, sosiologi, dan politik untuk memberikan makna atas hukum. Nah, ini makna hukum ya terkait dengan ini masalah legal atau ilegal, perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, halal dan haram, bermoral atau tidak, untuk memberikan makna terhadap dua hal ini, perbuatan baik maksud perbuatan buruk. Makna ini kemudian diadopsi, tadinya sudah diterima oleh masyarakat, kemudian dari masyarakat ini diadopsi oleh hukum, agar supaya apa? Agar hukum yang diberlakukan ini sesuai dengan Volkes, kembali lagi lewat kajiannya Karl von Savik ini ya, makna hukum dari masyarakat. Masyarakat menerimanya, yang diidealkan oleh masyarakat, yang diidealkan oleh negara dalam bentuk hukum itu sebaiknya seiring jalan dengan makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap satu perilaku yang baik, maka negara melegitimasinya juga perilaku yang baik. Kalau yang dianggap buruk oleh masyarakat juga dianggap buruk oleh negara. Itu sebenarnya negara memberikan legitimasi atas perilaku masyarakat. Kalau tidak, ya nanti akan muncul pemberontakan atau resistensi hukum. Ya, misalnya kawin beda agama, ini menurut masyarakat boleh, legal atau ilegal, halal, haram atau legal ilegal. Kalau beda agama, kalau secara moral kita menganggapnya itu bagus, maka sebaiknya perkawinan beda agama itu diperbolehkan, nggak ada pelarangan. Nanti KUA itu bisa mengkawinkan antara dua orang mempelai yang beda agama. Kalau konsep ini kita terima, ya, meskipun sampai sekarang belum, ya, karena masyarakat kita tidak terlalu liberal. Beda kalau liberal semuanya harus boleh. KUA juga menginginkan perkawinan yang beda agama juga harus boleh. Kemudian konsep relasi suami istri idealnya setara atau tidak, konsepnya bagaimana? Kalau setara berarti si istri bisa menjadi pemimpin keluarga, imamnya keluarga itu istri, bukan suami. Atau sebaliknya, semuanya boleh menjabat, boleh melakukan peran, yang boleh punya kesempatan menjalankan peran tersebut. Sebagai pemberi nafkah tidak harus suami, istri pun juga sama. Nah, ini kalau kita memakai konsep perilaku idealitas yang setara. Nah, kalau nanti juga kembali ke masyarakat menerima konsep ini nggak beda agama sama relasi setara antara suami istri. Kalau menerima ya, ini makna yang diinginkan oleh masyarakat dan dilegalkan oleh negara. Berarti apa? Untuk memberikan makna ini perlu kajian tentang moralitas. Ini fokus kajian psikologi hukum ini sebenarnya tentang moralitas. Saya akan memberikan ilustrasi dari seorang ilmuwan psikologi abad ini. Soalnya tulisannya ini menjadi booming. Ini memberikan wacana perspektif baru tentang kita memaknai sebuah perilaku. Karena apa? Terkait dengan moralitas. Ini beliau orangnya, Jonathan Haidt. Beliau ilmuwan, juga dosen dari Virginia University di Amerika. Kemudian beliau diminta hijrah ke NYU, New York University. Beliau kajian, beliau itu fokus ke pembahasan tentang moralitas, juga melihat dari latar belakang negaranya yang terpecah antara dua kutub, yakni kaum liberal dan konservatif. Kita ada Partai Demokrat dan Partai Republik. Kalau Partai Demokrat
Partai Demokrat ideologinya liberal, Partai Republik konservatif. Beliau melihat antara dua masyarakat tersebut, dua golongan tersebut, konfigurasi moralnya ini berbeda. Ingat, moralitas itu terkait dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, jika konfigurasi moralnya berbeda, tentu akan berakibat pada hukum yang dianut. Karena ini terkait dengan hal yang diidealkan, idealitas. Hukum itu punya bentuk imperatif hukum, perintah sama larangan. Perintah atau larangannya itu lebih ke arah konfigurasi moral kaum liberal atau konservatif. Ketika penguasanya berbeda, tentu konfigurasi moralnya juga mengalami perbedaan. Ini penting sekali. Nah, antara kaum liberal dan konservatif punya jalan hidup yang berbeda. Kenapa punya jalan hidup berbeda? Pola berpikir, pola pikir dan arah berpikirnya itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya, ini terkait dengan moralitas mereka itu berbeda. Apa yang di hati dan otaknya itu berbeda. Dan ini ya seperti halnya dua kutub yang selalu ada di setiap zaman dan setiap bangsa. Beliau juga meyakini liberal dan konservatif ini juga ada di semua negara, tidak hanya di Amerika saja. Ya, di Indonesia pun juga sama, ada orang liberal dan konservatif. Salah satu contohnya ya pandangan tentang kaum muda dan kaum tua. Mereka pertentangan antara kaum tua dan kaum muda ini selalu ada di setiap zaman. Kaum muda dianggap lebih mengedepankan arah liberal, lepas dari kungkungan, tarikan-tarikan, ikatan-ikatan yang terlalu membelenggunya. Sedangkan kaum konservatif kekeh pada ikatan-ikatan. Kenapa kepada ikatan-ikatan? Karena ikatan ini akan menguatkan komunitas. Ini ya, ketika yang muda beranjak tua, tentu juga apakah mereka menjadi pertanyaan, apakah mereka tetap kekeh pada ideologi liberalnya atau beralih ke arah konservatif. Ya, ini juga menjadi bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Nah, kita lihat ini hasil dari studinya. Berdasarkan studi ini tidak pendapat ya, tapi survei. Berdasarkan survei yang ia lakukan, bahwa orang yang punya pemahaman liberal ini konfigurasi moralnya hanya mengedepankan yang biru liberal ini, kaum liberal ini hanya mengedepankan moralitas dua hal ini, yakni fairness atau keadilan atau care harm. Nanti kalau diterjemahkan ke Indonesia ya kemaslahatan. Hukum harus maslahah. Kaum liberal cenderung ke dua moralitas ini. Tapi di moralitas yang lain mereka berpandangan tidak atau membebaskan diri dari ketiga moralitas yang lain. Artinya mereka lebih menekankan bahwa hukum yang dibuat itu harus adil dan tidak mencederai hak-hak masyarakat, hak warga negara, atau hukum yang memuliakan, hukum yang mensejahterakan. Ini dua hal ini saja. Sedangkan ketika aspek moral yang lain, kaum liberal cenderung tidak memberikan tekanan moral yang berarti. Misalnya terhadap loyalitas atau kesetiaan. Mereka kurang concern pada masalah itu. Juga terhadap kewenangan negara, kewenangan kepala keluarga misalnya. Karena apa? Karena mereka lebih menekankan adanya konsep kesetaraan ini loh. Kesetaraan. Nah, konsep kesetaraan ini mengalahkan tiga konsep lainnya, termasuk loyalitas, kesetiaan, termasuk otoritas. Kalau bisa nggak ada otoritas, bahkan otoritas negara itu menjadi tidak berwenang. Yang penting masyarakat bebas intinya. Apalagi purity itu tentang kesucian, kemurnian. Bagaimana agama yang menjadi yang mendukung fondasi moral ini, fondasi moral purity, kemurnian manusia itu seharusnya sesuai dengan fitrahnya loh. Nah, ini tidak diinginkan oleh kaum liberal. Kaum liberal hanya menekankan pada dua aspek moralitas ini. Nah, sedangkan kaum konservatif ya relatif
punya penekanan moralitas yang setara. Berbeda dengan kaum liberal. Kalau kaum liberal melihat yang biru. Hanya dua hal ini yang menonjol. Yang tiga lainnya ini 1, 2, 3, loyalty, authority, dan purity ini kurang concern. Berbeda dengan kaum konservatif yang merah. Ini dari kelima aspek moral, kelima fondasi moral ini relatif setara. Nah, itu fondasi moral. Nah, saya coba berusaha mengimplementasikan terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Ini penelitian saya yang sedang ongoing. Saya balik tadinya mendakar ke menurun dari fondasi moralnya. Kalau tadi bagaimana? Sorry. Kalau tadi seperti ini mendatar. Kalau di sini saya buat menurun. Dan saya coba isi terhadap bagaimana pergeseran regulasi yang ada di Indonesia dari waktu ke tahun. Nah, ini menurut timelinenya dari KUH Perdata buatan kolonial, kemudian ketika Indonesia merdeka muncul Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, kemudian ada KHI, Kompilasi Hukum Islam tahun 91, kemudian CLBKHI, Kontra Legal Drafting KHI. Ini baru draft, belum sempat diundangkan karena ditolak untuk menjadi undang-undang. Tapi ini paling tidak memperlihatkan adanya perubahan konfigurasi moral dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Dilihat konfigurasi moralnya ini. Nah, coba kita lihat. Nah, di KUH Perdata ini buatan kolonial Belanda, relatif antara kelima fondasi moralnya lebih banyak dipenuhi. Ini cenderung ke arah moralitas yang konservatif. Karena apa? Kelima fondasi moralnya dipenuhi. Lihat, kalau moralitas konservatif, kelima fondasi moralnya dipenuhi. Lebih seimbang. Nah, ini terjadi di KUH Perdata. Maksudnya di bidang saintifik, kesucian, mereka memandang bahwa ikatan perkawinan ini adalah ikatan perdata saja, tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, ini catatan konservatif yang sekuler, Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan, UP. Nah, ini konfigurasi moralnya seperti ini. Care kemaslahatan, iya. Fairness, keadilan, iya. Tapi masalah loyalitas atau kesetiaan kurang. Harus ditanyakan. Soalnya ini ada dualisme regulasi yang saling bertentangan. Masyarakat juga bingung untuk menerjemahkannya. Kenapa? Karena di pasal 34-nya ayat 1 dan ayat 3-nya itu berbeda, di mana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Di ayat ketiganya menyatakan bahwa misalnya kedudukan keduanya sederajat. Ya, sederajat. Berarti masalah itu satu. Yang kedua tentang kesetiaan. Karena di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini, memberikan kemudahan terjadinya perceraian. Kalau dalam hukum Islam, perceraian ini dapat dilakukan lewat mekanisme talak, di mana suami menceraikan istri. Tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 si istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dipermudah. Di Undang-Undang Nomor 1 ada sampai 7 alasan yang bisa dijadikan sebagai prosedur untuk mengajukan perceraian. Jika salah satunya saja, yang pertama adalah alasan yang paling gampang ditemui dalam perkawinan, yakni adanya pertengkaran. Misalnya kalau si istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan dengan alasan pertengkaran, itu tetap dikabulkan oleh hakim. Hakim biasanya hanya mendamaikan saja. Kalau tidak bisa, hakim tidak punya pilihan lain selain mengabulkan gugatan cerai dari istri. Berarti mempermudah adanya perceraian. Berarti apa? Kesetiaan ini bukan menjadi hal yang diagungkan lagi dalam perkawinan. Kemudian masalah otoritas, kewenangan. Siapa yang berwenang mengendalikan
nahkoda kapal rumah tangga? Siapa? Di sini konsepnya apa? Kedudukan antara suami istri adalah sederajat. Ini jadi pertanyaan. Tapi di satu sisi lain, suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga. Siapa yang imam, siapa yang makmum? Ini menjadi pertanyaan karena ada dualisme posisi yang tidak jelas. Ini menjadi transisi. Ya bagaimana juga pengaruh liberalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini juga memberikan ruang bagi masuknya konsep liberal dalam perkawinan di Indonesia. Tapi di satu sisi lain, di masalah sanctity-nya, kesuciannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini melegitimasinya bahwasanya keberadaan perkawinan menurut keyakinan agama dan kepercayaannya. Agama dan kepercayaannya. Berarti legitimasi perkawinan ini diagungkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulannya apa? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini secara formil ini lebih ke arah regulasi yang sifatnya konservatif. Tapi di dua hal ini memberikan ruang ke arah liberalisme perkawinan, di arah loyalitas sama authority. Kemudian sama hal ini juga di KHI, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini bisa kemungkinan karena apa? Dua regulasi ini dibuat oleh rezim yang sama, yakni rezim Orde Baru, rezim pemerintahannya Soeharto. Ini tahun 1974, ini tahun 91. Kemudian kontra legal drafting. Nah, ini tahun 2004-an ini kelihatannya. Nah, kita lihat kontra legal drafting ini konsepnya, asasnya memakai asas-asas terus jelas di awal-awal pengasuhan draftnya, di pasal-pasal awal lihat konsep-konsepnya itu memakai konsep yang liberal, sehingga menghasilkan draft pasal per pasal dalam kompilasi hukum Islam juga jelas memperlihatkan jiwa liberalnya. Ini kontra legal drafting dibuat oleh Kementerian Agama. Lihat, di Kementerian Agama itu sudah beredar paham-paham liberal. Di sini kita lihat konfigurasi moralnya. Anda lihat hanya melegitimasi moralitas kemaslahatan dan moralitas keadilan saja. Sedangkan masalah loyalitas, authority, sanctity, mereka tidak memberikan pengakuannya. Nah, seperti halnya masalah sanctity, kesucian, di mana di RUU, ini RUU ya CRDKHI, RUU CRDKHI ini hanya memandang perkawinan sebagai ikatan perdata saja, seperti halnya di Undang-Undang KUH Perdata. Masalah otoritas kewenangan masing-masing suami istri, baik suami maupun istri, keduanya punya kesempatan yang sama untuk melakukan peran sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga. Punya kesempatan yang sama untuk bekerja, mencari nafkah. Punya kesempatan yang sama untuk menceraikan satu sama lain. Masa idah juga berlaku baik bagi suami maupun istri. Emangnya istri saja, suami juga berlaku masa idah. Nah ini keterangannya. Silahkan Anda perhatikan ya, kemungkinan hipotesis saya ini salah, tapi monggo silahkan Anda teliti kembali benar atau salah, saya kembalikan pada Anda semua. Nah ini saya adopsi dari teori moral matrix-nya Jonathan Haidt. Moral matrix ini sebutan lain dari moral foundation. Jonathan Haidt sendiri yang memberikan istilah tersebut. Moral matrix, moral foundation, atau MFT, moral foundation theory. Next. Nah itu sebenarnya dari apa, psikologi hukum tadi membahas tentang ke arah moralitas mana yang ingin ditegakkan oleh hukum. Nah ini secara kalau kita zoom in, konfigurasinya seperti ini loh, konfigurasi moral, karena moral ini terkait dengan hal yang diidealkan. Kalau hukum yang diidealkan oleh kaum liberal
berarti hanya mengedepankan dua fondasi moral ini saja, sedangkan fondasi moral yang lain lebih dikesampingkan. Berbeda kalau fondasi moralnya adalah konservatif. Kalau konservatif memperhatikan kelima fondasi moral ini secara seimbang. Itu tentang psikologi hukum. Berbeda kalau dengan liberal ya, fondasi moralnya ya tentu ya membatas ikatan-ikatan yang ada di pantasi. Soalnya apa? Pengen bebas, nggak ada perlindungan perlindungan dalam keluarga penting. Kalau tidak silahkan, jadi kan anak tidak perlu dilindungi karena apa? Anak butuh kedua orang tuanya. Jadi apa, kalau pemikirannya liberal tentang keluarga, nanti anak itu rentan, perlindungan atas anak itu menjadi rentan. Kemudian filsafat hukum. Kita beralih ke materi ya, filsafat hukum. Masih ingat filsafat? Ini ilmu yang menjunjung tinggi tentang kebenaran, kayak kebenaran ontologi, secara pengetahuannya, knowledge-nya, kemudian kebenaran tentang epistemologi atau metodologinya, bagaimana meraih kebenaran, deduktif, induktif, atau bagaimana, kemudian tentang arah dari kebenaran yang dituju, tujuannya kemana, salah satunya ke tadi terkait dengan moralitas, apa sebabnya. Itu terkait dengan filsafat hukum. Tujuannya filsafat hukum untuk untuk membentuk hukum yang dianggap punya legitimasi kebenaran, baik secara ontologi maupun epistemologi, baik dari sisi pengetahuan atau metodologinya. Setidaknya dua hal ini, tentang ontologi sama epistemologi. Ini filsafat hukum, filosofia, cinta kebijaksanaan. Intinya ingin mendalami hukum sedalam-dalamnya, sampai ke masalah hakikat dari hukum. Membahas hukum secara filosofis atau melihat secara hakikat dari hukum. Hakikat dari hukum setidaknya ada dua hal. Yang pertama terhadap pengetahuan yang diperoleh itu valid atau tidak. Kemudian dari sisi metodologi, kebenaran itu valid atau tidak. Validitas dalam hal ontologi sama epistemologi. Gustav Radbuch, filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Lambeyer, yes, dua intinya memperlihatkan tentang filsafat. Mukhtar Kusumaatmadja menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Kalau melihat definisi dari Mukhtar Kusumaatmadja, beliau ini ahli hukum yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di era kepemimpinan Soeharto. Kalau melihat definisi Kusumaatmadja, ini memperlihatkan bahwasanya filsafat hukum lebih berorientasi pada aspek aksiologi, ini arah atau tujuan yang ingin diperoleh. Kenapa? Ini ke arah tujuan ini, menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih pantas untuk didiami. Kemudian Lili Rasidi mengkaji secara kritis dan hukum, berarti apa? Kritis, melakukan kajian kritis berarti lebih ke arah pemahaman, berarti ke arah pengetahuan. Kalau kajian secara kritis berarti ke arah metodologi. Jadi ini masalah ontologi dan epistemologi, melihat penafsiran yang berlaku secara konteks keberlakuannya, penafsiran hukum. Ini dua pandang ini juga melihat melanasi tata hukum atau dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan, berarti juga berusaha mengkaji secara ontologinya juga. Jadi sudah memahami itu ontologi, mengkaji itu epistemologi. Kalau tujuan yang hendak diwujudkan ini aksiologi. Pemanfaatan filsafat hukum. Filsafat hukum dipelajari itu gunanya apa? Gunanya ini loh, kalau secara praktis bisa menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan, baik secara aksiologinya maupun ontologi sama epistemologi. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah ini ontologi, pengetahuan dengan kaitan hal ehwal. Kalau diwujudkan dalam pertanyaan kalau diwujudkan dalam pertanyaan ontologi ini loh, ontologi itu what,
where, when. Ini pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya dasar. Kalau epistemologi itu tentang how, bagaimana, mewujudkannya, metodologinya, tata caranya, kaifiahnya, tata caranya. Kalau sosiologi tentang pertanyaan tentang why atau what for, what for, pakai for, what for. Nah ini, nah, kebenaran tidak bisa diperoleh kalau kita tidak mengetahui tentang pengetahuan dasarnya. Ini penting, ini yang menjadi dasar pengetahuan. Nah, tapi pengetahuan ini hanya dianggap pengetahuan saja tanpa adanya kebenaran ilmiah kalau tidak dikasih dari sisi epistemologinya. Ya. Ini ilmu yang mengkaji tentang kebenaran, epistemologi, termasuk tata caranya. Nah, tata caranya harus benar, kaifiahnya perlu epistemologi. Nanti juga perlu dari kaifiah itu perlu diverifikasi apakah itu benar, valid atau tidak. Nah, itu kajian tentang epistemologi, sama kajian tentang metodologi. Nah, itu sebabnya kajian ontologi dan epistemologi itu penting untuk mengkaji apakah suatu pengetahuan ini ilmiah atau tidak. Ilmiah atau tidaknya pengetahuan, verifikasinya di epistemologi. Kok pengetahuan di sini? Tapi kalau di sini hanya sekedar pengetahuan saja, bisa benar, bisa salah. Tapi untuk mengkaji apakah itu benar, ini metodologi ilmiahnya harus dipakai di epistemologi. Ya, ini dua hal secara untuk epistemologi. Nah, tapi dari sisi aksiologi ini banyak yang kurang diperhatikan atau tidak mendapatkan penekanan yang pantas termasuk dari ilmuwan. Para ilmuwan tidak menekankan ke arah aksiologi. Misalnya kalau jenengan membuat skripsi, dosen penguji, ini kebanyakan hanya menguji dari sisi dua hal ini, ontologi atau epistemologi saja. Secara aksiologinya relatif kurang banyak ditekankan. Nah, ruang lingkupnya ini loh, hukum dan kekuasaan, hukum dengan nilai sosial budaya, hukum dan kekuasaan terkait dengan ya konkret ini ontologi, epistemologi, aksiologi. Hukum dengan nilai sosial budaya ini juga terkait dengan sama ontologi, epistemologi, aksiologi. Mengapa negara berhak menghukum seseorang? Nah, ini juga ketika kajian dari ontologi, epistemologi, aksiologi, tapi lebih ke arah ke aksiologinya. Kemudian mengapa sebab orang mentaati hukum? Sama hasilnya ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, coba kita lihat satu persatu. Hukum dan kekuasaan. Nah, ada giumnya, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Nah, dua hal ini. Hukum hanya menjadi hukum ini angan-angan karena apa? Hukum yang dibuat tidak hidup. Hukum yang dibuat tidak ditegakkan, tidak hidup dalam masyarakat, atau tidak diberlakukan. Tapi kalau kekuasaan tanpa hukum, maka orang akan bebas melakukan semaunya apa yang dia mau karena tidak ada hukum. Nah, makanya adanya hukum dan kekuasaan punya relasi yang kuat, apalagi dalam konteks kenegaraan. Orang bisa berkuasa menjabat sebagai penguasa, itu kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudisial itu harus mempunyai legitimasinya. Legitimasi itu hukum, karena jika tanpa adanya legitimasi hukum maka setiap penguasa akan bisa berbuat semaunya. Ya, silakan Anda baca. Unsur-unsur mulai penggunaan kekuasaan, pemegang kekuasaannya itu sesuai dengan masyarakat atau tidak, ada pemisahan kekuasaan atau tidak, separation of power, ada legislatif, eksekutif, yudisial, atau tiga fungsi kekuasaan ini dijabat oleh satu penguasa, itu raja ya. Di negara modern memakai konsep pembatasan dan pemisahan kekuasaan. Next. Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat, hukum sebagai alat, berarti
ini memperlihatkan adanya tujuan yang ingin dituju dengan dibentuknya hukum. Karena melihatnya hukum ini hanya sebagai alat. Tujuannya ya apa? Kita lihat apakah menuju ke arah keadilan, kesejahteraan, atau wujudnya nilai-nilai hukum masyarakat, Volkis, atau tidak. Karena sebagai alat pembaru masyarakat, Roscoe Pound melakukan dua dialektika antara Law as a Tool of Social Engineering dengan Volkis yang dikonsepkan oleh siapa? Carl von Savigny. Dialektikanya bahwasanya hukum adalah alat melakukan rekayasa sosial. Hukum adalah alat melakukan rekayasa sosial. Berarti ini kekuasaan penguasa atas rakyatnya. Subjeknya adalah penguasa, objeknya adalah rakyatnya. Tapi hukum yang dibuat ini tidak akan tegak kalau tidak ditaati oleh masyarakatnya. Dan masyarakat bisa taat karena hukum yang dibuat ini lahir dalam konteks kehidupan masyarakat, atau hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Masyarakat Indonesia dikonsepkan oleh founding fathers kita, ya, negara dengan ideologi Pancasila. Kalau hukum yang dibuat tidak Pancasilais, maka hukum yang dibuat tidak sesuai dengan jiwa bangsa, alias Volkis. Ini ya, berarti apa? Hukum menjadi sarana pembaruan juga perubahan dalam masyarakat. Di satu sisi lain, hukum yang dibuat tidak akan tumbuh atau sulit diterima oleh masyarakat kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Itu sosial budaya mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, atau hukum adat atau tradisi atau Volkis atau local wisdom. Itu konsepnya ya, konsepnya Carl von Savigny. Nah, adanya undang-undang desa di undang-undang nomor berapa itu? Nomor 16 tahun 2014 kalau nggak salah. Ini diterima. Karena apa? Sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi di satu sisi ada hukum yang selalu muncul resistensi, penolakan. Kenapa? Nah, misalnya tentang pencatatan perkawinan. Masyarakat ini memandang perkawinan hanya ikatan keagamaan saja. Ada sebagian masyarakat yang memandang itu, atau menganggap konsep pencatatan perkawinan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah konsep ijab kabulnya, di mana pandangan agama memandang perkawinan usaha atau tidaknya di ijab kabulnya, bukan dicatatkannya. Bagi masyarakat yang tidak mementingkan pencatatan, ini akan menolak adanya regulasi tentang pencatatan. Apa ini nikah harus di KUA, kalau siri pun bisa, misalnya. Tidak hanya perkawinan saja, ketika mau cerai, ngapain cerai di pengadilan agama? Kalau hanya meninggalkan pasangannya pun bisa. Seperti itu resistensinya. Kalau agar minim resistensi, sebenarnya hukum yang dibuat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya di mana hukum itu tumbuh bersama masyarakat. Itu next. Nah, teori hukum ditaati. Ya, ini sebab hukum ditaati ya, bisa pakai teori kedaulatan atau hukum ditaati. Kenapa? Ya karena ada teori keadilan, ada teori kesejahteraan. Kenapa hukum ditaati? Supaya masyarakat ada keterlibatan sosial. Kalau ditaati maka tidak ada hukum. Kalau tidak hukum, masyarakat akan bertindak semaunya. Kalau masyarakat tidak semaunya berarti apa? Tidak ada ketertiban sosial. Semua orang pengen maunya sendiri. Ya, silahkan Anda baca. Negara berhak menghukum, itu legitimasinya apa? Legitimasi kedaulatan Tuhan, karena penguasa ini adalah wakil Tuhan, atau teori perjanjian masyarakat, di mana dengan adanya konstitusi itu sebagai bentuk kontrak sosial, di mana masyarakat dianggap setuju akan lahirnya kekuasaan di negara. Kedaulatan negara itu punya kedaulatan, punya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu berasal dari negara, maka ya negara berhak melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan kekuasaannya atau kedaulatan hukum, ya boleh. Nah, ini teori-teori saja. Keadilan dan penegakan hukum, mana adil masih menjadi perdebatan. Apakah adil itu punya makna yang sama dengan kesetaraan? Itu masing-masing
masyarakat dan para sarjana pun juga berbeda. Adil itu setara atau adil itu proporsional. Pakai teorinya siapa? Teorinya Aristoteles, John Rawls, atau teori kaum liberal, feminis. Monggo, itu konsep keadilannya berbeda. Yang disebutkan merata antara hak dan kewajiban. Aspek dasar hukumnya, aspek keadilan, ada aspek legalitas. Nah, ini karena berkaitan dengan penegakan hukum. Hukum yang ditegakkan idealnya harus adil. Tapi kalau keadilan saja tanpa ada penegakan hukum, maka keadilan yang diceritakan hanya kata-kata saja, tapi tidak terwujud nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu tentang filsafat hukum. Nah, kalau filsafat hukum tadi ngomongin tentang hukum yang sebenar-benarnya, itu benar hukum, dari sisi ontologinya, epistemologinya, maupun aksiologinya, supaya hukum ini nanti bisa dirasakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Tadinya konsep-konsep abstrak, tapi bagaimana konsep yang abstrak ini real dirasakan oleh masyarakat. Itu jalan pikirannya seperti tadi disampaikan. Kemudian perbandingan hukum. Ini perbandingan hukum ini terkait lihat jiwa bangsa. Kita kembali ke pemahamannya Carl von Savigny ya, jiwa bangsa. Masing-masing bangsa itu punya kebudayaan sebenarnya, termasuk hukumnya. Hukum itu seperti halnya bahasa. Von Savigny menganalogikannya seperti itu. Hukum itu seperti halnya bahasa. Masyarakat punya bahasa, termasuk hukum, itu hasil dari kebudayaan suatu bangsa. Nah, masing-masing bangsa tentu punya ciri khas, punya karakteristik yang berbeda, punya keunikan satu sama lain. Di von Savigny, bangsa Jerman itu berbeda dengan bangsa Prancis. Makanya orang Jerman itu nasionalitasnya sampai sekarang masih kuat. Bahasa Jerman, meskipun orang Jerman tahu bahasa Inggris, tahu bahasa Prancis, dia dengan bangganya memperlihatkan kejermanannya lewat bahasanya. Di sini perbedaan hukum mencari persamaan dan perbedaan dari objek yang diteliti. Ya, ini perbedaan Sonali sama Suryono. Intinya perbedaan itu mencari persamaan sama perbedaan. Perbandingannya tujuannya ke arah sana. Perbandingannya bisa mengarah ke sejarah hukum, filsafat hukum, sama sosiologi hukumnya. Nanti outputnya bisa ke arah apa? Sejarah hukum jelas. Nanti muncul ke arah tradisi hukumnya, sistem hukumnya. Nanti ada dua tradisi hukum yang beredar di peradaban umat manusia, ada civil law, common law. Ini tradisi hukum. Nah, kalau dibandingkan, Anda bisa membandingkan dua peradaban ini yang beredar secara peradabannya. Tapi juga bisa membedakan masing-masing punya, misalnya yang punya tradisi, antar dua negara yang punya tradisi yang sama, perbedaannya di mana? Sistemnya, konfigurasi politik hukumnya misalnya. Itu bisa berbeda. Ya itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.